Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على nahjihim ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang insyaallah berkah ini kita dengan izin Allah bisa hadir di tempat yang paling mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi, yaitu masjidnya. Dan berada di satu komunitas majelis yang paling dicintai oleh Allah, yaitu majelis ilmunya. Dan membahas tentang firman yang dicintai oleh Allah, yaitu Al-Quran. Yang insyaallah kita pada kesempatan ini secara tematik akan membahas tentang pendidikan keluarga Nabi Yusuf, ya. Tafsir surat Yusuf, ya. Pendidikan keluarga itu penting jamaah sekalian, karena keluarga adalah miniatur sebuah masyarakatnya. Keluarga adalah miniatur suatu bangsa, ya. Bahkan keluarga itu adalah miniatur dari sebuah peradaban. Ketika keluarga terdidik dengan benar, maka benar pula lah peradaban. Ketika keluarga terdidik dengan baik, maka masyarakat pun, bangsa, negara pun akan menjadi baik. Demikian juga sebaliknya, rusaknya keluarga adalah rusaknya masyarakat, rusaknya bangsa, dan bahkan rusaknya dunia. Ya. Peradaban rusak gara-gara keluarga yang rusak. Jadi oleh karena itu, membahas pendidikan keluarga adalah sangat penting. Apalagi kalau kita membahasnya mengambil dari intisari pelajaran dari Al-Quran. Salah satu keluarga besar yang diabadikan dalam Al-Quran yang syarat dengan hikmah dan sebaik-baiknya kisah adalah surat Yusuf. Surat Yusuf, sebuah keluarga yang terdiri dari seorang pimpinan keluarga, ya, yaitu ayahnya Nabi Yakub dan putranya Yusuf dan juga saudara-saudaranya, secara detail dan terperinci disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya surat Yusuf ini dikenal sebagai surat yang mengkisahkan dengan sebaik-baiknya kisah, ya. Dengan kisah yang terbaik, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik. Sungguh kami telah menciptakan, kami telah menceritakan, ya, kepadamu Muhammad, ya, tentang ahsanal qasas, ya, tentang sebaik-baiknya kisah, ya. Bima auhayna ilaika, ya, tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, hadzal Quran, ini Quran, ya. Jadi kisah tentang Nabi Yusuf ini disebut sebagai sebaik-baiknya kisah di dalam Al-Quran.
Karena kisah ini mengurai dari contoh peradaban manusia, ya. Diurai sejak kecil sampai Nabi Yusuf dewasa. Mengurai tentang bagaimana perjuangan Yusuf, ya. Mulai dari rumah sampai ke dalam sumur, sampai dibawa ke istana, dan sampai ke dalam penjara. Itu diceritakan secara detail di dalam surat Yusuf ini. Dan syarat dengan mutiara pelajaran yang ada di dalamnya. Jadi tidak ada manusia yang sabar seperti sabarnya Nabi Yusuf ini, ya. Bayangkan sejak kecil sudah dibuli sendiri oleh saudara-saudara kandungnya. Sejak kecil sudah ada upaya, ya, dihasut, ya, didengki oleh saudaranya sendiri, sampai ada usaha untuk membunuhnya, walaupun akhirnya Yusuf diceburkan, dimasukkan ke dalam sumur, ya. Itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun dijual menjadi seorang budak, walaupun tinggal di istana, tetapi statusnya adalah sebagai budak. Demi membela harga dirinya, kesucian dirinya, dia rela memilih penjara daripada istana. Demikian itu kisah Nabi Yusuf alaihi salam, makanya disebut sebagai ahsanal qasas, ya. Sebaik-baiknya kisah di dalam Al-Quran. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, allimu ariqakum surata Yusuf, ajarilah budak-budak kalian, ya, surat Yusuf, ya. Ya. Jadi ajari kepada umat ini tentang surat Yusuf. Fa innahu ayyama muslimin, fa innahu ayyama muslim, siapapun, ya, sesungguhnya, ya, siapapun dia orang muslim, ya, talaha aw 'allamaha ahlahu, yang dia membacanya untuk diri sendiri atau mengajarkannya untuk keluarganya, au ma malakat yaminuhu, atau mengajarkan kepada budaknya. Hawanallahu alaihi sakaratal mauti wa a'tahu minal quwwati alla yahsuda musliman. Maka Allah akan mudahkan sakaratul mautnya, dan Allah berikan kekuatan iman, kekuatan akhlak, sehingga dia tidak hasud kepada saudaranya muslim, ya. Karena nanti di dalam surat Yusuf ini, ketika Yusuf sudah memiliki tahta, memiliki kekuasaan, ya, jabatan ada di tangannya, kekuasaan ada di tangannya, ada kesempatan untuk balas dendam atas kejahatan saudara-saudaranya, tetapi Nabi Yusuf tidak melakukan balas dendam, bahkan malah memaafkan. Makanya di sini nanti pelajaran penting bagaimana kekuatan memaafkan itu lebih indah daripada membalas dendam, ya. Dan itu ajaran di dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi kisah Nabi Yusuf ini diawali dengan sebuah mimpi, ya. Diawali dengan sebuah mimpi. Dan mimpinya seorang nabi itu benar, ya. Mimpi seorang nabi itu adalah wahyu, ya. Kalau mimpinya orang saleh, ya, itu sifatnya ilham, ya. Dan kalau mimpinya orang-orang yang toleh, itu bisa jadi godaan setan. Makanya mimpi itu ada kalanya itu wahyu, ketika itu mimpinya para nabi. Ada kalanya mimpi baik yang diberikan Allah kepada orang saleh. Ada kalanya mimpi itu adalah hasutan setan, ya, gangguan dari setan, ya. Mimpi-mimpi buruk itu berasal dari setan. Ada kalanya mimpi itu ilusi, ya. Mimpi karena memang
terbayang dengan aktivitas di siang hari atau sore hari, ke bawah mimpi, itu namanya ilusi ya. Nah, di sini diawali dari mimpinya Nabi Yusuf alaihi salam, yang saat itu Nabi Yusuf melihat 11 bintang ya. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, ya abati, wahai abah ya. Makanya di Al-Qur'an itu semua para nabi ketika memanggil ayahnya itu abah ya, abah. Nabi Yusuf manggil kepada ayahnya abah ya. Dan ini menjadi tradisi kita di Indonesia ya. Para kiai-kiai itu putra-putrinya kalau manggil ayahnya itu abah ya. Terkadang santri-santri juga manggil kiainya namanya abah ya. Karena memang ada landasan-landasan dalam Al-Qur'an. Jadi hampir semua para nabi ketika memanggil ayahnya itu pakai istilah abah ya, bukan abi ya, atau bukan ayah ya, atau bukan bapak, tapi abah ya. Abah itu artinya ayah atau bapak yang tercinta ya. Dia lebih ada nilai penekanan makna daripada kata abi ya. Makanya yang bagus ketika manggil ke ayah itu abah ya, abah ya. Sebagaimana Nabi Yusuf memanggil ayahnya, ya abati, wahai ayahku ya, wahai bapakku tercinta, wahai abahku. Ini sesungguhnya aku ra'aitu ahada asyara, aku melihat 11 kaukaba, bintang ya, 11 bintang, wasyamsa dan matahari, wal qamara dan rembulan. Ra'aituhum li sajidin. Jadi 11 bintang tadi, matahari dan bulan itu aku lihat semuanya sujud kepadaku. Jadi artinya memberikan penghormatan ya, memberikan penghormatan ya. Jadi lihat jamaah sekalian, ayat ini menggambarkan bahwa hendaklah keluarga itu, jadilah keluarga anak-anak itu menjadi bintang. Dan jadilah seorang ayah itu laksana matahari. Dan jadilah ibu itu laksana rembulan. Dan inilah perumpamaan yang sangat indah dibuat oleh Al-Quran. Wahai ayahku tercinta, sungguh aku melihat 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan. Jadi 11 bintang itu maksudnya adalah siapa? Saudaranya. Matahari itu yang dimaksud siapa? Ayahnya. Bulan yang dimaksud siapa? Ibundanya. Ya. Itu artinya keluarga Yusuf alaihissalam. Ya. Ini nikmat bahwa ini isyarat kelak Nabi Yusuf alaihissalam derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seluruh keluarganya menghormati dirinya. Dan inilah kebanggaan orang tua ketika memiliki anak mengangkat derajat ayah, bundanya dan saudara-saudarinya. Sehingga mereka diibaratkan bersujud ya, memberikan penghormatan, sujud ta'zim ya kepada Yusuf alaihi salam sebagai sosok anak yang terdidik ya, yang lahir dari keluarga nabi ya, dari keluarga yang terdidik ya, dengan nilai-nilai yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat kedekatan antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf ya. Ayah dengan anak. Ini namanya skill dalam masalah komunikasi. Penting membangun komunikasi antara seorang ayah dan anak. Sampai Yusuf pun curhat, berani curhat kepada ayahnya, "Ya, wahai abah, aku lihat tadi malam 11 bintang, 1 matahari dan 1 rembulan." Nah, ini bahwa kedekatan seorang ayah dengan anak sehingga anak mau bercerita. Beda kalau ayahnya galak. Ya. Kalau datang ayahnya ditakuti, kalau pergi disenangi sama anaknya. Ini keliru ayahnya ya. Ayah yang baik itu adalah sebagai pimpinan keluarga yang dicintai, yang dirindui oleh anak-anaknya. Ayah datang, alhamdulillah senang gitu ya. Karena yang dibawa adalah oleh-oleh kebaikan ya. Apalagi bawa oleh-oleh jajan itu senang anak di rumah. Jadi keakraban sehingga Nabi Yusuf curhat kepada ayahnya. Dan ayahnya sebagai seorang
pendidik sebagai kepala keluarga itu mengarahkan, ya, ya, mentakdib, ya, mendidik, membimbing. Sehingga kata ayahnya, qala ya bunayya la taqsus ru'yak. Wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku tercinta, la taqsus, kamu jangan ceritakan ru'yaka, mimpimu itu, ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu itu. Fayakidu laka kaida, khawatir mereka itu berbuat tipu daya kepadamu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ingat nak, sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata, ya. Jadi ini Nabi Yakub memahami psikologi anak, ya. Memahami perkembangan putra-putrinya. Dan ini kewajiban bagi seorang ayah, harus mengerti satu-satu watak karakter anak-anaknya. Jadi Nabi Yakub itu, ya, dikisahkan, diriwayatkan istrinya 4, ya. Jadi istrinya tidak 1. Sehingga anak yang dari Nabi Yakub alaihissalam itu tidak hanya dari 1 ibu tadi, ya. Beda ibu. Nah, anak-anak yang beda ibu tadi itu Nabi Yakub alaihissalam mengetahui watak dan karakter masing-masing mereka itu. Nah, kamu nggak usah ceritakan ya sama saudara-saudaramu itu, takut mereka iri, ya. Takut mereka iri, ya. Takut menjadi fitnah. Takut mereka menyalahgunakan atau dengki atau membuat rekadaya, tipu daya kepadamu, ya. Karena setan itu, nak, setan itu adalah musuh yang nyata. Artinya bisa jadi nanti itu setan ikut andil, ya, di dalam membuat rekadaya ini. Nggak usah diceritakan, ya. Itu saran dari seorang ayah, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Makanya di sini jamaah sekalian, kalau kita memiliki banyak anak, ya, banyak anak dan apalagi banyak istri. Nah itu, ya, di sini seorang suami harus pandai, harus bisa melihat masing-masing watak karakter istrinya ataupun karakter anak-anaknya. Jangan sampai terjadi permusuhan internal keluarga. Inilah hebatnya Nabi Yakub alaihissalam. Bagaimana seorang nabi diberikan contoh oleh Allah dengan banyak istri dan juga dengan banyak anak. Dan itu semua bisa, ya, dididik semua oleh Nabi Yakub alaihissalam. Ini contoh teladan yang sangat luar biasa. Kadang ada satu orang istrinya cuma 1, anaknya 1, susah dididik. Nah, ini Nabi Yakub alaihissalam, istri banyak, anak banyak, dan bisa mendidik semuanya. Ini keteladanan yang sangat luar biasa, ya. Sehingga Nabi Yakub alaihissalam juga mengetahui, ya, masing-masing karakter anaknya. Karakter anak yang ini, yang itu, dan kawan-kawannya. Nak, kamu jangan ceritakan ini kepada saudara-saudaramu, ya. Khawatir nanti mereka melakukan rekadaya. Udah simpen saja, ya. Simpen saja, ya. Nah, ini pentingnya bisa memanage keluarga, bisa mengatur, ya, dan bisa memberikan solusi dari konflik dari anak-anaknya dan juga keluarganya. Karena yang namanya orang hidup keluarga nggak ada yang mulus-mulus saja, nggak ada konflik, tidak mungkin itu, ya. Tidak ada ujian, itu tidak mungkin. Pasti ada gap, ya. Ada desas-desus di tengah-tengah keluarga, itu pasti ada. Tapi tugas kita, khususnya bagi kepala keluarga, bagaimana bisa mendamaikan dan bisa merangkul, bisa memberikan solusi. Nah, disinilah sifat yang solutif yang dimiliki oleh Nabi Yakub terhadap anak-anaknya dan terhadap keluarganya. Akhirnya kisah itu, ya, kemudian berjalan dan memang saudara-saudara Yusuf, ya, yang beda ibu itu ada kecondongan iri, ya. Kecondongan iri, ya. Irinya apa? Dikira Yusuf itu dianak emaskan daripada yang beda ibu itu tadi. Dan itu biasa memang di dalam konflik keluarga. Kadang kakak adik iri, ya. Apalagi kalau itu beda ibu. Nah, itu memang terjadi juga. Dan ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, ya. Memberi pelajaran kepada kita supaya kita waspada, ya, supaya kita bisa merangkul dan juga bisa memberikan jawaban solusi yang tepat. Nah,
Karena ada sifat iri dari saudara-saudara Yusuf tadi itu, ya, itu bermula dari suudzon, ya, bermula dari suudzon, prasangka buruk. Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Ya, kata saudara-saudaranya Yusuf yang beda ibu itu, wah Yusuf ini dan saudaranya yang bernama Benyamin itu lebih dicintai oleh ayah kita, ya, oleh Yakub daripada kita sendiri. Ya, wa nahnu usbah, padahal kita ini lebih banyak, kita ini lebih kuat gitu. Nah, ini egosentris mulai muncul. Jadi karena mereka itu, jadi perlu diketahui bahwa Yusuf dan Benyamin itu hanya 2 saudara, yang lainnya itu 10. Ya, jadi mereka merasa usbah, merasa lebih besar, merasa lebih kuat, ya, merasa lebih hebat. Loh, kok yang dikasih perhatian kok Yusuf, padahal itu prasangka mereka sendiri gitu. Itulah bisikan setan tadi yang diingatkan oleh ayahnya. Ingat nak, setan itu musuh yang nyata. Ya, bisa jadi ini jadi bisikan bagi saudara-saudaramu. Nggak usah diceritakan itu. Ya. Nah, jadi ringkas ceritanya tadi, karena mereka itu merasa, ya, iri dengan Yusuf, ya, berangkat dari suudzon, ya, akhirnya mereka merancang sebuah rencana untuk memusnahkan Yusuf, menyingkirkan dari keluarga. Ya. Mereka akhirnya musyawarah, ya, saudara-saudara Yusuf itu musyawarah bagaimana cara menyingkirkan Yusuf dari rumah ini. Sebagian mereka ada yang berpendapat dibunuh saja, sebagian mereka jangan, ya, ya, jangan terlalu anarkis, dibuang saja, yang penting dia nggak balik ke rumah. Ya. Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf. Ya. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Enggak usah dibunuh Yusuf. Dicemplungkan saja, dibuang saja ke sumur, ya. Barangkali nanti ditemu orang, yaltaqituhu ba'du sayyarah in kuntum fa'ilin, ya. Barangkali nanti ditemu oleh orang yang lewat. Nah, biar aja dibawa orang dia. Yang penting jangan dibunuh. Akhirnya mereka sepakat, ya, untuk membuang Yusuf tanpa harus dibunuh, ya. Tanpa harus dibunuh, ya. Akhirnya mereka meminta izin, ya, merayu ayahnya, merayu Yakub, ya, supaya dilepas, bisa diajak untuk pergi, ya. Nah, kata mereka arsilhu ma'ana ghadan, ya, yarta' wa yal'ab wa yal'ab wa inna lahu lahafizun, ya. Ayah, wahai abah, tolong lepaskan Yusuf bersama kami besok, ya. Besok, ya, esok hari gitu, ya. Yarta', supaya dia senang-senang, ya, makan-makan, wa yal'ab, dan main-main, ya. Wa inna lahu lahafizun, dan kita insyaallah yang menjaganya. Makanya polanya pinter dia, diajak makan-makan, ya, main-main, dan itu memang tabiat anak suka. Ya. Makanya ayat yang bicara tentang bagaimana kita memberikan porsi waktu permainan anak, itu memang ayat ini. Ya. Memang anak itu harus main, ya, diberikan porsi untuk bermain, karena bermain dia itu adalah belajar, ya. Sehingga karena alasannya adalah bermain dan belajar, bermain dan bersenang-senang, Nabi Yakub nggak tega, ya sudah bawa saja, ya, karena memang tabiat anak butuh main, ya. Akhirnya dilepas. Walaupun Nabi Yakub alaihissalam berat untuk melepaskan. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu dzib. Saya itu sedih, ya, dengan kepergian kalian ini, ya, bersama Yusuf itu. Saya khawatir kalau Yusuf nanti dimakan serigala, ya. Kalau dimakan serigala gimana nanti, dia masih kecil, ya. Wa antum anhu ghafilun. Sementara kalian ini takutnya lengah. Akhirnya beralasan, kami ini kan kelompok yang banyak, ayah, ya, abah, ya, nggak usah khawatir. Ya, kalau kami sampai lalai itu mah rugi, nggak mungkin lah gitu, ya. Akhirnya karena mereka meyakinkan Nabi Yakub, dilepas pula itu Yusuf, ya. Setelah itu dengan rekayasa akhirnya Nabi Yusuf dicemplungkan di sumur, ya, kemudian ditinggal, ya, pakaiannya, bajunya diambil, ya, kemudian dibubui dengan darah, ya,
darah hewan ya, supaya itu sebagai bukti kalau Yusuf dimakan serigala alias sudah mati ya. Dan mereka bersandiwara waja'u abahum isya'ay yabkun ya, datang malam-malam udah isya malam-malam sambil nangis-nangis ya, nangis-nangis. Singkat cerita mereka berkata, wahai ayah kami ya, kami bermain ya, dengan Yusuf ya, tiba-tiba ada seekor serigala ya, dan akhirnya diterkam serigala mati ya, ini bukti pakaiannya ya, mungkin Abah nggak percaya dengan kami ya, walaupun kami itu orang yang benar ya. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin ya. Jadi dengan sandiwara-sandiwara itu, dengan lincah lidahnya bicara dan dengan bukti pakaiannya, akhirnya datang ya, wajah wala qamisihi bidamin kadzib ya. Ketika melihat itu, Nabi Yakub alaihi salam melihat itu kebohongan gitu ya. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ya. Nabi Yakub melihat, lah buktinya apa? Kalau memang dimakan serigala, kenapa enggak sobek-sobek bajunya? Hanya ada cipratan darah saja gitu. Itu pun bukan darah manusia. Ya. Nah disinilah pelajaran penting bahwa seorang ayah itu harus cerdas. Melihat gelagat anaknya. Karena anak itu, apalagi anak sekarang Pak, itu cerdas, pinter untuk ngelabui orang tuanya. Pak, Bu, saya mau keluar, mau belajar kelompok. Bukan belajar kelompok, malah pacaran gitu. Ya. Pak, Bu, beli pulsa untuk belajar online. Bukan belajar online, malah dipakai main game dan seterusnya. Itu anak sekarang. Ya. Ya. Dan ini ada kisahnya. Dan memang anak punya watak kecenderungan ketika ada pola negatif di dalam dirinya. Nah, sebagai orang tua untuk mengatasi problem seperti itu harus cerdas. Nah, mengamati dan isyarat. Makanya sebagian para ulama menjadikan ayat ini ya, ayat tentang baju Nabi Yusuf alaihissalam itu bisa menjadikan dalil isyarat ya. Jadi seorang hakim atau seorang ulama ketika dia mewawancarai atau ketika ada orang datang menanyakan suatu hukum, itu kita bisa melihat alamatnya, apakah dia jujur atau tidak. Itu ada alamat, ada tanda. Ya. Ada tanda. Sebagaimana dulu ketika para nabi ya, dalam hal ini pernah datang kepada Nabi Sulaiman ya, dan juga ayahnya ya. Ada kasus, ada dua orang ibu-ibu rebutan anak. Ya, rebutan anak. Yang satu ini anakku, ngaku, yang satu juga ini anakku. Ya. Kata sang nabi, ya sudah, anak ini dipotong jadi dua saja. Yang separuh untukmu, yang separuh untukmu. Nah, kemudian seketika itu teriak, jangan, udah biarkan aja untuknya. Nah, akhirnya ibu yang pura-pura bohong tadi itu seneng. Dikira Nabi memutuskan untuknya hak asuhnya, tapi akhirnya malah diputuskan. Ini anak untuk ibu tadi yang menangis ketika diusulkan untuk dipotong. Ketika ditanya kenapa engkau putuskan untuk ibu yang ini, ya ibu ini jujur, nggak mungkin seorang ibu rela anaknya dipotong jadi dua. Ya. Kalau ini nggak jujur ketahuan dari tanda isyarat ya. Nah demikian juga Nabi Yakub alaihissalam di sini ya. Nabi Yakub alaihissalam di sini itu juga melihat tanda-tanda gelagat ketidakjujuran anak-anaknya tadi ya. Dengan membawa baju dan pura-pura dengan air mata buaya ya, pura-pura nangis ya, diiringi dengan bukti baju yang tidak sobek tapi tercecer darah. Masa serigala menggigit manusia bajunya masih utuh. Nah, ini kan kelihatan bohongnya ya gitu. Ya, kelihatan bohongnya gitu ya. Ya masa undang-undang 1000 halaman disahkan dalam satu malam, diketuk gitu ya. Apalagi mic-nya dimatikan. Kelihatan itu tanda-tandanya kan. Ya, benar enggak ini pengesahan undang-undangnya? Nah, gitu. Jadi ada tanda-tanda di dalam kehidupan ini ya. Makanya ya, bal sawwalat lakum anfusukum amra
ya. Di sini Nabi Yakub alaihissalam ya sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang ya memandang baik urusan yang buruk itu. Jadi artinya kalian telah dihias-hiasi sifat ego, sifat hasud ya yang ada di dalam diri kalian tadi sehingga sampai terjadi kayak seperti ini. Fasabrun jamil. Nah, kemudian Nabi Yakub alaihissalam mengambil satu sikap ya. Bayangkan Nabi Yusuf itu anak yang paling dicintai, memang betul. Nah, kita punya anak 10, itu pasti ada salah satu di antara mereka yang paling dicintai oleh ayahnya. Itu tabiat manusia memang seperti itu. Demikian juga Nabi Yakub. Ketika mendengar anaknya hilang, rasanya kayak apa itu? Kayak disambar petir kan, ya. Sedih luar biasa. Nah, apalagi melihat tanda-tanda gelagat saudaranya yang tidak jujur di situ, tambah sedih lagi. Nah, disinilah sikap Nabi Yakub alaihissalam, fasabrun jamil, ya, kesabaran yang terbaik, sabar yang baik. Karena ada orang sabar tapi ala kadarnya. Nah, di sini para ulama kemudian menafsirkan apa sih yang dimaksud dengan sabar yang baik, ya. Sabrun jamil. Sabrun jamil itu yang pertama adalah sabar yang tidak diiringi dengan keluh kesah. Ya. Jadi sabar yang tidak diiringi dengan apa tadi? Keluh kesah. Ya. Itu namanya sabrun apa? Sabrun jamil. Ya. Karena memang ada kadang juga sabar. Ya. Semua orang juga memang ada potensi untuk sabar. Tapi sabar yang tidak sampai berkeluh kesah. Ya. Kesabaran yang tidak diiringi dengan kekesalan. Ya. Kesabaran yang diiringi dengan sifat ridho, ya, menerima takdir Allah, ya. Kesabaran dengan harapan pertolongan Allah, ya. Itu disebut sabrun apa? Jamil. Makanya ayat berikutnya wallahul musta'an, ya, wallahul musta'an, ya. Dan Allah lah, ya. Allah lah sebaik-baiknya zat yang menolong, ya. Hanya kepada Allah lah meminta apa? Pertolongan, ya. Ala ma tasifun, terhadap apa yang kalian sifati ini. Jadi kesabaran yang jamil, ya, kesabaran yang terbaik, kesabaran yang indah tadi, itu adalah sikap yang diambil oleh Nabi Yakub. Dan Allah Maha Penolong. Ya. Artinya apa? Dia bersabar, tidak keluh kesah, tidak putus asa, dan seketika itu bersandar kepada Allah dalam urusan meminta pertolongan. Nah, itu sikap orang tua, ya. Sikap orang tua ketika melihat kondisi anak-anaknya yang tidak sesuai dengan idealita. Dia melihat realita tetapi tidak sesuai dengan idealita yang diinginkan oleh orang tua. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa kehidupan keluarga itu adalah ujian, ya. Ujian bagi siapa? Orang tuanya. Terkadang orang tuanya orang terdidik, pendidikannya sampai doktor, ya, bahkan sampai profesor. Anaknya sekolah saja nggak kelar-kelar, kadang putus sekolah juga tidak mau, belajar tidak mau. Nah, ini ujian bagi orang tuanya. Ya. Nah, PR bagi orang tuanya bagaimana bisa menyadarkan kembali anak-anaknya. Ya. Ini juga yang dialami oleh Nabi Yakub alaihissalam, ya, melihat realitas anak-anaknya yang hasud terhadap saudaranya tadi, yaitu Yusuf, ya. Sampai ada upaya seperti itu, ya. Ini tentu kalau orang tidak sabar bisa pecah kepalanya, ya, bisa stroke tiba-tiba, ya. Tapi sikap yang bisa kita orang ayah itu adalah sabrun jamil, ya, fasabrun jamil. Ya, sabrun jamil itu adalah ditafsirkan oleh para ulama sabar yang tanpa keluh kesah, sabar yang penuh ridha, ya, sabar yang penuh harap, sabar dan mencari pertolongan dari Allah dan sehingga tidak putus asa. Wallahul musta'an, dan Allah lah tempat untuk apa? Meminta pertolongan, ya. Itu sikap, ya, sikap pertama, dan memang hal ini sudah menjadi firasat Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub udah punya bayangan itu, ya, kalau nanti akan terjadi peristiwa ini dan betul-betul terjadi. Nah, ketika betul-betul terjadi tadi itu ada satu sikap yang harus diambil, yaitu sabrun jamil.
dan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada Allah. Ya. Suatu ketika anak ini akan kembali. Itu keyakinan yang penting. Wallahul musta'an di situ. Dan betul, singkat cerita, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam ditemukan, ya, ditemukan oleh para saudagar yang kebetulan mampir mengambil air di situ. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya, ya, gantungan di tali dan akhirnya diselamatkan. Tetapi masalahnya ketika para saudagar tadi yang lewat dan yang melihat Yusuf begitu ganteng dan tampan, pikiran seketika bukan ingin diasuh jadi anak angkat, bukan, dijual. Wah, ini kalau dijual, oke ini. Ya. Akhirnya dijual, ya. Dijual dan dibeli oleh keluarga istana. Jadi bayangkan anak-anak yang usia belia, dia harus berpisah dengan orang tuanya. Dia harus dibuli oleh saudara-saudaranya kandungnya sendiri. Kemudian yang ketiga dia diperbudak, dijual. Menjadi budak istana, ya, dijual di istana. Walaupun Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di istana saat itu, ya. Tetapi apakah Nabi Yusuf ini termasuk keluarga istana? Tidak, ya. Dan istana mendapatkan ujian lagi. Ya. Jangan dibayangkan ketika orang tinggal di istana, ya, kemudian merdeka, atau tinggal istana kemudian foya-foya. Itu tidak terjadi pada diri Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Karena Allah ingin melindungi Nabi Yusuf alaihissalam dan menjadikan contoh keteladanan ketika Nabi Yusuf tumbuh, ya, di tengah-tengah keluarga istana. Bayangkan anak muda, tampan oke, kalau sekarang duit oke, ya, popularitas oke, ya, tinggal dengan kemewahan oke juga. Itu ada pada diri Nabi Yusuf karena dia tinggal di istana. Tetapi apakah dengan budaya istana ini kemudian melalaikan Nabi Yusuf? Tidak, ya. Sebabnya kalau yang namanya emas, ya, orang kalau memiliki karakter emas, emas itu ditaruh di mana saja, mau di istana, ya, mau di tempat sampah itu sama. Yang namanya emas adalah emas. Walaupun dibuang di istana dia namanya emas, walaupun dibuang di tong sampah juga namanya emas, dan akan dicari orang kalau karakternya emas. Beda kalau orang karakternya sampah, mau ditaruh di istana juga sampah, mau di tong sampah juga namanya sampah. Nah, inilah karakter emas yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya ketika Nabi Yusuf digoda ketika sudah tumbuh menjadi anak muda yang ganteng, yang tampan, ya, semua orang terpincut. Dan ternyata godaan itu muncul malah dari ibu asuhnya sendiri, ya, yaitu Imro'atu Aziz, ya, jatuh cinta saking, ya, tampan dan gantengnya Yusuf. Ada niat, ya, serong dengan Yusuf ketika suaminya pergi, ya. Nah, disinilah, ya, disinilah terjadi babak baru bagaimana Nabi Yusuf kecilnya diuji oleh Allah, mudanya juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya digoda, ya. Nabi Yusuf dijebak di satu kamar, ya, tidak ada orang yang melihat, ya. Ada kesempatan. Kesempatannya apa? Ya. Dia di bawah naungan wanita cantik, hartawan, bangsawan, di satu tempat yang aman, tidak ada gelagat orang yang melihat. Kesempatan di atas kesempatan, tetapi tidak diambil oleh Nabi Yusuf dan mengatakan ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwai, ya. Ma'adallah, ya. Jadi aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Rabbi Tuhanku, ya. Ahsana mathwai, ahsana mathwai, ya. Sesungguhnya, ya, Allah itu adalah apa? Tuhanku, ya. Allah itu adalah apa? Tuhanku, ya. Jadi artinya Nabi Yusuf alaihissalam kembali berlindung kepada Allah, ya. Aku berlindung kepada Allah, ya. Ya, sungguh, ya. Artinya apa? Ya. Allah ini akan berbuat baik, ya. Akan menjagaku, ya. Memperlakukanku dengan baik, ya. Ya. Karena Nabi Yusuf melihat innahu la yuflihudz zalimun, ya. Karena orang zalim itu tidak akan pernah beruntung.
mengambil sikap, Nabi Yusuf menolak, akhirnya dipaksa sampai bajunya robek. Ketika robek, ya suaminya datang dan melihat, ya di depan pintu. Terjadilah apa yang terjadi, terjadilah debat. Yang salah ini, ya. Nabi Yusuf nggak bisa apa-apa, ya. Di dalam satu tempat yang memungkinkan apa yang ingin diinginkan, nggak bisa apa-apa. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala kirim seorang saksi, ya. Dan saksi itu adalah seorang bayi, ya, seorang bayi. Dan bayi itu menjadi hakim, ya, bayi itu akan menjadi hakim, ya. Bayi itu akhirnya menjadi hakim, ya. Apa yang dikatakan? In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Kalau yang sobek itu baju depannya, ya, yang benar itu perempuannya, yang salah lakinya. Ya. Tapi kalau yang sobek wa in kana qamisuhu qudda min duburin, kalau yang sobek itu adalah baju yang bagian belakang, fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Jadi yang bohong itu adalah perempuannya, yang jujur adalah apa? Laki-lakinya. Berarti dia dipaksa. Dilihat ternyata yang sobek bagian apa? Belakang. Berarti yang jujur siapa? Yusuf. Yang bohong siapa? Perempuannya. Ya. Ya. Maka ketika itu melihat, ya, suaminya menjawab innahu min kaidikun. Nah, ini mah rekayasa kamu saja perempuan. Nah, gitu ya. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya rekayasa perempuan itu sangat dahsyat. Makanya hati-hati, Pak. Perempuan itu rekayasanya dahsyat sekali. Dan itu dikatakan oleh Al-Quran, inna kaidakunna azim. Ya, sesungguhnya rekayasa kalian wahai perempuan itu sangat dahsyat, ya, sangat hebat. Orang jatuh gara-gara perempuan banyak, Pak. Ya. Orang kuat, ya, orang hebat, ya, orang besar bertekuk lutut dengan perempuan. Karena memang perempuan itu kaidakunna azim, ya. Yang akhirnya, ya, akhirnya kabar ini pecah, ya, seluruh istana tahu, apalagi emak-emak, ibu-ibu semuanya tahu, jadi rame betul kasus ini. Kok bisa ya ibu angkat suka sama anak asuhnya? Lucu. Jadi apalagi emak-emak akhirnya tersebar luas, akhirnya mereka diundang makan, Nabi Yusuf disuruh keluar, emak-emak yang hadir disediakan pisau sama apel. Ketika Yusuf keluar, melihat gantengnya Yusuf itu sampai nggak lupa, sampai nggak ingat, ya, tangannya yang dikupas bukan apelnya. Saking luar biasanya gantengnya siapa? Nabiullah Yusuf alaihi salam, ya. Baru tahu maknya nggak bisa teori lagi, bener pantesan gitu, ya, gantengnya Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf melihat bahwa kehidupan istana seperti ini, maka Nabi Yusuf memilih lebih tinggal di penjara daripada tinggal di istana. Di penjara yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada istana yang melalaikan diri dari Allah. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, Tuhan kami, ya, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Ya. Nah, ini kesatria namanya. Kita butuh, ya, pemuda-pemuda kesatria seperti Yusuf, ya. Bukan pemuda-pemuda yang lemah dari sisi mental dan akalnya, ya, yang lebih dominan syahwatnya. Nabi Yusuf bagaimana bisa memanage, bisa mengendalikan syahwat tadi itu, dan bahkan memiliki jiwa kesatria, ya, bahwa penjara, ya, ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih, ya, lebih aku cintai daripada ajakan-ajakan setan, ajakan-ajakan mereka, ya, yang bisa menyesatkan. Kok sudah isya, ya? Ini masih baru berapa tadi? Masih berseri berarti, ya. Kisah pendidikan Nabi Yusuf masih berseri. Baiklah, ya, insya Allah kita lanjutkan, dan tolong diingatkan saya, ya, tolong diingatkan saya, nanti khawatir saya lupa, ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita kupas kembali berseri tentang pendidikan keluarga Nabi Yusuf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan juga keluarga kita dan senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.